Pekan ini harga salah satu crypto money Bitcoin alami kemerosotan dengan harga 39.323 US dollar atau sekitar 558,33 juta rupiah per kepingnya. Bitcoin anjlok kisaran 40%, menyentuh level terendah 500.600.000 rupiah pada tanggal 19 Mei tahun 2021. Pada bulan lalu 14 April 2021, Bitcoin menyentuh harga tertinggi di angka 913 juta. Dilansir dari kompas.com, penyebab harga Bitcoin anjlok lantaran pemberitaan negatif terkait CEO Tesla Elon Musk. Elon Musk mengumumkan bahwa perusahaan mobil listriknya tidak lagi menerima transaksi dengan Bitcoin. Menurutnya, proses penambangan Bitcoin memberikan dampak negatif terhadap kondisi lingkungan. Dari pernyataannya itu, lebih dari 300 miliar dolar Amerika Serikat hangus dari pasar mata uang kripto. Perencanaan keuangan dari Advisor Alliance Group, Andi Nugroho, mengatakan bahwa pembeli dalam jumlah banyak atau memborong Bitcoin saat sedang anjlok bukanlah langkah yang bijak. Meskipun saat ini harga kripto lagi anjlok, bukan berarti merupakan langkah bijak bila menaruh seluruh uang untuk diinvestasikan di mata uang kripto. Masyarakat yang tertarik dengan investasi Bitcoin harus memperhatikan money management dan juga prinsip-prinsip perencanaan keuangan. Andi Nugroho mengimbau kepada masyarakat untuk tidak menaruh seluruh uang atau tabungannya di satu produk investasi saja. Contohnya, awalnya 30% sampai dengan 50%, lalu nanti ditambah lagi secara bertahap bila memang pergerakan investasi sesuai harapan. Tak hanya itu, ia pun menyarankan untuk menyimpan uang di sejumlah produk investasi yang berbeda. Sisi positif dan negatif crypto money berinvestasi untuk kemudahan keuangan di masa depan bukanlah hal yang buruk. Namun, ada sejumlah strategi yang harus dipahami bagi mereka yang berencana berinvestasi dalam jangka waktu panjang. Ada perbedaan resiko yang harus dihadapi apabila memilih investasi dengan pergerakan yang lumayan bagus. Andi mengungkapkan, berinvestasi di kripto memiliki sisi negatif, yakni produk kripto tidak ada underlying asetnya. Hal ini menyebabkan nilai atau harga yang terbentuk bukan merupakan cerminan banyaknya aset yang dimiliki. Selain itu, resikonya serupa dengan pasar saham, artinya ada potensi kehilangan uang apabila harga kripto yang dibeli di harga tinggi namun harganya anjlok. Di sisi lain, untuk sisi positif dari berinvestasi di bidang kripto money, yakni peminat dan permintaannya bisa menjadi sangat tinggi, sehingga harganya bisa naik dan turun. Akibatnya, volatilitas crypto money menjadi sangat dinamis dan disukai oleh para trader. Memantau pergerakan harganya secara sensitif, maka otomatis bisa menggunakan analisa teknikal sebelum masuk ke investasi. Faktor lain yang membuat harga Bitcoin anjlok setelah pernyataan Bank Sentral China People's Bank of China PBOC yang menekankan mata uang digital tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Dilansir dari bisnis.com, media Bloomberg pada Rabu 19 Mei 2021 mengatakan harga Bitcoin sempat anjlok hingga 7,3% pada 40.139 US dollar pada perdagangan di Asia. Koreksi ini melanjutkan tren yang telah terjadi sejak munculnya pernyataan CEO Tesla Elon Musk terkait kepemilikan Bitcoinnya. Jenis aset kripto lainnya seperti Ethereum dan Dogecoin juga mengalami penurunan. Jenis aset kripto yang baru populer beberapa minggu ke belakang, internet komputer juga ikut terkoreksi. Berdasarkan akun resmi website PBOC, mata uang virtual tidak seharusnya dan tidak dapat digunakan pada pasar karena bukan mata uang yang real. PBOC juga tidak memperbolehkan lembaga pembayaran dan finansial untuk mematok harga pelayanan menggunakan aset virtual. Adapun China telah melarang penggunaan mata uang virtual dalam kegiatan perdagangan sejak 2017 lalu. Sebelum larangan tersebut, China merupakan rumah bagi 90% dari perdagangan dan penambang aset-aset kripto.
Negeri Panda tersebut juga telah mengeluarkan aset digitalnya sendiri yang dinamakan Yuan Digital. Penerbitan uang virtual ini dilakukan untuk menggantikan uang kertas dan mengendalikan industri pembayaran yang didominasi oleh perusahaan teknologi yang tidak diregulasi seperti perbankan. Sementara itu, Vice Director China Development Institute Yu Linggu mengatakan, pernyataan terbaru PBOC tidak mengandung langkah-langkah regulasi terbaru. Pengumuman tersebut dilakukan oleh Bank Sentral namun dikumpulkan dari asosiasi industri terkait, bukan pejabat pemerintah. Hal ini membuat pernyataan PBOC menjadi tidak begitu kuat dan tegas, tambah pengacara di firman hukum De Heng Liu Yano. Sementara itu, founder dan CEO perusahaan penyedia jasa penyimpanan aset kripto, Ballet Bobby Lee mengatakan, pengumuman Bank Sentral China bersifat imbauan. PBOC menilai euforia pasar terhadap aset kripto sudah berlebihan. Saat ini sudah ada perdagangan spekulatif, Bank Sentral hanya menjaga kepentingan masyarakat banyak, jelasnya. Lebih lanjut, CEO VO APEC di Saxo Markets Adam Reynolds mengatakan, pernyataan Bank Sentral China tersebut bukan hal yang mengejutkan. Hal ini mengingat kontrol arus modal China dapat dilawan dengan pembelian dan penjualan aset kripto ke luar negeri. Pelarangan penggunaan aset kripto di China merupakan salah satu upaya China untuk mengontrol arus modal. Satu-satunya mata uang digital yang dapat digunakan China dengan kekuatan modal yang besar adalah CBDC yang mereka miliki, jelas Reynolds. Adapun sejumlah pengamat dan analis teknikal menilai pergerakan harga Bitcoin telah melewati area jenuh jual oversold pada relatif strength index RSI selama 14 hari. Aksi jual yang cepat dapat membawa Bitcoin kembali ke level supportnya pada 40.000 US dollar. Sementara itu, CEO founder VRNT Financial, Stefan Oulet, pergerakan Bitcoin saat ini masih berkaitan dengan cuitan Elon Musk di Twitter selama beberapa hari belakangan. Ia memaparkan, masuknya Tesla ke aset Bitcoin memicu terjadinya aksi beli yang agresif selama beberapa waktu. Namun, pemberhentian program pembelian kendaraan dengan Bitcoin yang dilakukan Tesla menjadi katalis terjadinya konsolidasi harga.